Oke ya teman-teman, kita langsung masuk ke pembahasan kita ya. Ya, full time 2 sama. Menurut saya ini pertandingan yang emosional ya. Terutama ini tadi kalau dari saya, wasitnya lucu gitu ya. Wasitnya lucu hari ini. Menurut saya itu harusnya Andy Robertson itu sudah tidak ada di lapangan sejak sekitar tadi menit ke 10 atau 11 tadi ya. Karena dia mencekik Bukayo Saka ya, itu menurut saya udah pelanggaran yang seminimal-minimalnya harusnya kartu kuning, tapi paling nggak harusnya kartu merah. Tapi tadi sekali lagi wasit berhasil memutus momentum kita ya dengan kartu merah kepada Mikel Merino. Jadi ya menurut saya hari ini pertandingannya ya diwarnai dengan lucunya sang wasit lah gitu. Terutama tadi dengan Andy Robertson yang cukup berpengaruh ya di pertandingan hari ini, yang menurut saya harusnya harusnya tadi sekali lagi dia tidak ada di lapangan. Tapi ya it is what it is. Kita sudah terbiasa wasit ini mainnya tidak ya gitu deh gitu kan. Wasitnya gitu deh gitu ya, udah biasa lah ya. Kartu kuning Mikel Merino yang pertama menurut saya juga itu adu badan biasa ya, nggak harusnya bukan kartu kuning. Ini berakibat nanti Mikel Merino kemungkinan besar tidak akan bisa diturunkan di pertandingan melawan Newcastle gitu ya. Tapi ya itulah ya. Kita bahas statistiknya dulu sebelum saya nanti baca ke komentar teman-teman. Sebentar oke. Kita lihat statistiknya dulu ya. Ini ya sebenarnya kalau kita lihat secara momentum, Arsenal lumayan memegang pertandingan ya. Terutama ini dari awal babak pertama ya sampai dengan ini ya di pertengahan babak kedua lah ya. Ini sebenarnya sih agak bolak-balik tapi ya ini setelah kartu merahnya Merino ini ya praktis kita tidak bisa membalikan lagi untuk momentumnya ya. Dari expected goals ya agak sesuai lah ya, 2,56 berbanding 2,31. 14 tendangan ke arah gawang berbanding 15. Ya ini jadi kita untuk expected goals kita lumayan lah ya, 2,31. Untuk penguasaan bolanya kita juga lumayan 56% gitu ya. Secara efektif sebenarnya tadi kita kena counter attack ya. Di babak pertama itu kita untuk penjagaan counter attack-nya kalah cepat tadi ya untuk balik ke pertahanan. Kalau kita lihat ini kan kita sebenarnya shots on targetnya lumayan loh, 7 ya. Tapi bukan nggak ada, tapi kekurangan untuk mereka yang bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini menjadi gol. Ini ya kita ada 4 kesempatan untuk mencetak gol, tapi hanya 2 yang berubah menjadi gol. Ya cornernya kita juga kalah ya. Tapi ya secara umum ini sebenarnya memang dari penyerangan Liverpool yang lebih berbahaya ya. Kalau kita lihat dari sisi XG, kita kalah, tapi ya kalahnya juga kalah tipis lah ya. Secara XG kita kalah tipis, jadi nggak kalah banyak. Jadi
bahwa dua sama kalau kita lihat dari statistik ini merupakan satu hal yang seimbang lah. Jadi memang kalau kita hanya melihat statistik ini pertandingan yang seimbang gitu ya. Jadi bahwa dua sama kalau kita hanya melihat statistik ini adalah hasil yang fair gitu. Tapi tadi sekali lagi, kalau buat saya hari ini wasitnya lucu gitu ya. Ya tadi lah agak aneh wasitnya. Lalu ya tadi di menit-menit akhir juga ada gol yang dianulir tadi ya, karena ya kalau itu jelas banget lah ya offside-nya. Offside-nya terlalu jelas. Jadi nggak bisa dibantu wasit juga kan kayak gitu. Tuh. Yang disayangkan kita ini berarti untuk pertandingan Newcastle kita takutnya ini akan kehilangan Trossard dan Merino ya. Merino ini kan kartu merah ya. Itu kayaknya minimal satu pertandingan minimal ya, karena ini kartu merahnya dari kartu kuning kedua. Jadi minimal itu akan kehilangan Merino di pertandingan Newcastle. Trossard kita nggak tahu ini nanti cederanya berapa lama. Apakah ini cedera yang serius atau tidak? Kita masih harus menunggu nanti dari dari konferensi pers pasca pertandingan. Juga dari saya adalah untuk Declan Rice. Ini yang masih belum tahu beritanya ya. Sampai sekarang kita belum tahu untuk beritanya itu kondisinya Declan Rice ada apa gitu. Iya, itu terus berikutnya untuk Mohamed Salah ya. Mohamed Salah dikantongin sama si tengil kita ya, Miles Lewis Kelly. Nggak terlalu kelihatan dia di pertandingan hari ini karena secara umum berhasil dinetralisir oleh Skelly dan Kiwior. Jadi teman-teman juga jangan melupakan Kiwior. Tadi peran Kiwior di sisi sebelah kiri kita cukup membantu tadi untuk menetralisir Salah ya. Untuk di sisi kanan sayang sekali yang menurut saya pertahanan kita justru agak kurang agak kurang gereng gitu ya. Tapi ya tadi sekali lagi di sisi sebelah kanan kita tadi ya ada pemain curang itu ya dari Liverpool, Andy Robertson, yang sekali lagi harusnya tidak bermain sejak menit belasan tadi. Ya itu sih secara umum tadi untuk pembahasan statistik kita dan ya review singkat ya tadi dari pertandingan. Dan sekarang saya mau baca dulu untuk komen teman-teman. Sebentar, kita pindah ke sini. Ya, kita oke. Ya, gas review Bang. Ya, tadi ya udah ya imbang guys. Ya gitulah. Ya, ini yang bingung ya kita. Dengan semoga sih Trossard tadi kalau kita lihat sih semoga cederanya nggak parah gitu ya, tapi bahwa dia harus diganti karena cedera ini ya agak mengkhawatirkan. Tapi kita lihat kalau sama juga Declan Rice ini ada apa ya yang kita belum tahu. Tapi sekali lagi ya pastinya Newcastle kita akan kehilangan Mikel Merino ya. Ketiduran baru nonton menit 70. Ya, saya tadi juga hampir saya tadi juga hampir ketiduran karena tadi juga ya ini emang kalau pertandingan antara jam 10 sampai jam 11 ini emang pertandingan yang rada nanggung ya. Tapi ya begitulah gitu kan. Untuk ngomongin wasit ya tadi ya ya babak pertama menurut saya tadi untuk Andy Robertson harusnya sudah tidak bermain dari menit ke berapa sih tadi, menit ke 11 atau 12 itu ya tadi. Dia ada mencekik Bukayo Saka ya gitu kan, tangannya ada di lehernya Bukayo Saka mencekik. Jadi menurut saya itu harusnya kartu merah, tapi dibiarkan. Justru malah berikutnya ada shoulder to shoulder antara Merino tadi sama siapa ya, sama Gravenberch apa itu tadi. Justru malah Mikel Merino yang kena kartu kuning gitu kan.
yang berakibat tadi ya, kalau kartu kuningnya Merino yang kedua tadi ya oke lah, itu menurut saya fair lah, itu kartu kuning. Tapi kartu kuning pertamanya itu yang menurut saya harusnya tidak terjadi ya, itu harusnya bukan kartu kuning. Jadi harusnya Mikel Merino hari ini hanya kena satu kartu kuning, bukan dua gitu. Prediksi line up minggu depannya nantilah ya, ini nanti pada saat preview pertandingan nanti akan saya bahas, karena kita harus melihat dulu nanti untuk yang cedera dan yang apakah Mikel Merino, karena pasti kalau menurut saya ada kemungkinan untuk kartu merahnya Mikel Merino ini akan dibanding ya. Apakah berhasil atau tidak, ada kemungkinan ya, nanti kita lihat ya. Karena menurut saya kartu kuning pertamanya itu menurut saya nggak kartu kuning itu, tapi ya nanti kita menunggu keputusan apakah dari Arsenal akan ada banding atau tidak, dan setelah kalau memang ada banding itu nanti hasilnya bagaimana ya. Odegaard main bagus nggak Bang? Kalau dibilang bagus sih enggak juga, tapi jelek juga enggak. Tidak menonjol lah ya. Cukup kalau menurut saya, cukup hari ini dia mainnya cukup. Ada beberapa tendangan ke arah gawang yang menurut saya bagus gitu ya, tapi kurang apa ya, kurang akurat aja gitu. Tadi juga ada beberapa passing dia membuka kesempatan, itu lagi apa ya, membuka kesempatan tapi belum inilah ya, belum bagus. Jadi ya nggak terlalu bagus banget ya. Google Meet bentar ya, ini saya selesaikan dulu untuk apa ya, ini untuk reviewnya. Jadi setelah review ini kalau mau bolehlah bentar. Lagi ngapain Bang? Saya ya ini lagi nonton. Malam ini wasit yang nggak merasa kesalahan wasit dengan mengkartu kuning kedua. Terus gimana cekikan Saka dan Merino dirangkul pinggulnya. Nah itu dia gitu kan. Nwaneri tadi nggak main ya. Nwaneri sayang sekali nggak main hari ini. Mampir juga nih ya. Oke ya, itulah Arteta aja cuek dan males ngomongin wasit yang huhuhihi gitu ya. Ya itulah. Karena kalau Arteta komen ini justru akan makin ditarget oleh wasit ya gitu. Jadi ya gitu deh. Kasihan kiper baru aja seri main di belakang melulu jadinya kartu merah. Ya kiper ya tadi sih kalau menurut saya harusnya oke lah kartu kuning kedua tadi, memang tadi tackle-nya terlambat ya, jadi kena kaki, nggak kena bola. Tadi setelah kita lihat tayangan lambatnya ya, itu baru kelihat, saya baru ngelihat sih, oh oke lah itu kartu kuning. Tapi sekali lagi kartu kuning pertama menurut saya nggak ini ya. Coba tadi Odegaard umpan, jangan main sendiri, bisa masuk kali. Ya memang Odegaard ini kadang ada egoisnya ya kadang. Tapi tadi menurut saya untuk yang ya itu 50-50 juga sih ya. Dia tadi kalau passing juga, karena posisinya tadi juga kalau menurut saya udah agak ketutup ya. Tapi ya kalau kita yang melihat, karena kita sebagai penonton di luar lapangan ngelihatnya kan ya apa ya, pandangan mata sebagai pemain kan ngelihatnya beda ya. Kita sebagai penonton karena bisa melihat secara luas lapangan, lalu bilang harusnya di passing gitu. Ya untuk pemain yang waktu itu sedang berkonsentrasi menggiring bola, lalu dengan kondisi seperti itu, pandangannya tentu berbeda gitu ya. Tapi ya menurut saya agak 50-50 lah itu tadi ya. Tapi ya kesempatan terakhir ya tadi dari Arsenal yang dari Odegaard itu ya, yang ya sangat disayangkan lah ya itu. Ya gitulah. Sebentar,
kita mampir ke Red Alice dulu ya. Tadi kan ngajakin untuk apa namanya? Ngajakin untuk Google Meet, cuman kalau Google Meet sebentar, layar saya di sini bisa lah ya. Oke, sebentar. Coba kita ke kok streaming. Ini timernya belum saya matiin ya. Sebentar. Matiin timernya dulu. Stop. Oke, kita mampir ke Red Alice dulu ya. Katanya ngajakin Google Meet nih. Sebentar, ini mana dia? Oke, benar ya di sini. Oke, kita buka dulu. Kalau mau bilang lu bener,